Halo member GB yang setia. Pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan rangkaian video Get Beauty yang tujuannya adalah untuk memberikan pencerahan kepada member supaya paham mengenai perawatan kulit wajah dan juga seputar permasalahan yang ada pada wajah seperti jerawat, flek, keriput, dan lain-lain. Dan saya harapkan dengan video ini kita bisa lebih paham, bisa mengerti tentang perawatan kulit wajah sehingga kita bisa memberikan perawatan yang bagus untuk kulit wajah kita dan tampil lebih menarik dan percaya diri. Hari ini kita akan mempelajari tentang perawatan wajah atau rutinitas kita sehari-hari. Pertama, kita akan membersihkan wajah terlebih dahulu, yaitu proses pembersihan atau cleansing. Nah, produk pembersihan kita bisa gunakan sabun facial wash, kemudian atau juga kita bisa menggunakan milk cleanser. Setelah kita bersihkan menggunakan kapas atau tisu, kita gunakan toner atau astringent. Nah, proses pembersihan ini, kapan kita menggunakan sabun, kapan kita menggunakan milk cleanser, itu akan kita bahas ya sebentar lagi. Untuk pembersihan wajah, kita gunakan facial foam atau sabun cuci wajah itu paling tidak 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Sedangkan pada siang harinya, kalau muka kita kotor, kita bisa menggunakan milk cleanser. Jadi lebih praktis ya, gunakan milk cleanser, kita tinggal usap-usap pada wajah, kita masak sedikit, kemudian kita bersihkan hanya dengan tisu atau kapas. Setelah itu bisa menggunakan toner. Atau pada malam hari juga kita bisa menggunakan milk cleanser. Jadi sebaiknya untuk foam, facial foam itu tidak terlalu sering digunakan. Cukup 2 atau 3 kali sehari. Kenapa? Karena facial foam itu mengandung sabun. Kalau kita sering menggunakan lebih dari 4 kali sehari, maka itu akan membuat kulit kita kering, mengiritasi kulit kita. Nah, setelah kita melakukan facial foam atau cleanser, kita juga perlu menggunakan toner. Fungsinya apa toner? Toner adalah untuk mengencangkan kulit wajah. Beberapa toner juga dia mempunyai fungsi untuk mengecilkan pori-pori sehingga kulit wajah kita akan terlihat lebih halus. Jadi fungsinya toner atau astringent ya, itu selain mengencangkan kulit kita, membuang juga, mengusap sisa-sisa kotoran mungkin kalau kita sebelumnya pakai milk cleanser, tapi dia juga mengecilkan pori-pori sehingga kulit kita tampak lebih halus. Ketika kita pakai make up, nanti hasilnya akan lebih optimal. Krim pagi. Kali ini kita akan membahas krim pagi atau krim siang. Sebenarnya setelah kita melakukan proses pembersihan, itu kita perlu menggunakan krim pagi atau siang. Ya. Jadi fungsinya apa krim pagi atau siang? Di dalam krim pagi itu ada kandungan pelembab yang fungsinya untuk melembabkan kulit, kemudian nutrisi, vitamin juga. Setelah itu juga ada tabir surya yang paling penting. Jadi krim siang, karena kita mungkin akan keluar rumah, kita akan terpapar sinar matahari. Walaupun di dalam rumah sekalipun, kita harus menggunakan tabir surya karena sinar matahari ultraviolet itu juga masuk ke dalam rumah. Dan bahkan lampu UV, lampu neon, lampu TL itu juga mengeluarkan sinar UV. Seperti kita ketahui, sinar UV itu akan merusak kulit, mempercepat proses penuaan, sehingga krim yang mengandung tabir surya itu wajib kita gunakan, terutama pada siang hari. Nah, krim pagi ini yang mengandung tabir surya ini sebaiknya kita gunakan tiap 4 jam, apalagi kalau kita sering keluar rumah. Pagi hari misalkan jam 8, kemudian jam 12 saat kita istirahat kantor mungkin kita bersihkan sedikit pakai cleansing milk. Setelah itu kita oleskan kembali krim tabir surya ini.
krim tabir surya ini sangat penting untuk melindungi kulit kita dari flek, keriput, ya, dan proses penuaan yang diakibatkan oleh sinar UV. Kali ini kita akan membahas tentang krim malam. Krim malam adalah krim yang kita gunakan hanya pada malam hari. Kenapa bolehnya hanya pada malam hari? Karena krim yang kita gunakan itu bekerja saat kita istirahat dan dalam keadaan gelap. Krim ini biasanya tidak boleh terpapar sinar matahari. Ada beberapa krim malam yang kadang-kadang membuat kulit kita jadi merah. Nah, itu karena mungkin terpapar sinar matahari yang kita sebut dengan fotosensitif, karena krim tersebut mengakibatkan reaksi fotosensitif. Nah, fungsi krim malam yang pertama, tentunya dia harus bisa memberikan nutrisi pada kulit kita, terutama saat kita sedang istirahat atau sedang tidur. Yang kedua, ada proses peremajaan kulit. Nah, beberapa kandungan zat yang terdapat dalam krim malam ini, dia bisa melakukan peremajaan terhadap kulit. Dia akan membuang kulit mati dan dia akan merangsang pertumbuhan kulit baru. Nah, krim-krim seperti ini, saya berikan contohnya ya, seperti AHA, PHA, ya, AHA itu seperti glycolic acid, kemudian PHA itu gluconolactone. Nah, itu dia fungsinya untuk peremajaan kulit, membuang kulit mati dan menumbuhkan kulit baru. Dan ada satu krim juga yang menjadi primadona, terutama yang harus diberikan oleh dokter atau dokter kulit, yaitu adalah tretinoin atau asam retinoat. Nah, tretinoin ini paling favorit, paling banyak digunakan sebagai krim malam. Tapi ingat, ini harus diresepkan oleh dokter dan tidak boleh digunakan pada wanita hamil karena akan menyebabkan gangguan pada kandungannya. Nah, krim malam ini sifatnya fotosensitif. Dalam artian kita harus gunakan pada malam hari sebelum tidur, dan kalau bisa ketika kita tidur kita matikan lampu, terutama lampu neon itu kita matikan. Gunakan lampu kecil tidak apa-apa. Supaya apa? Sinar UV itu terhadap krim malam itu dia akan bereaksi, mengakibatkan kulit menjadi sensitif. Nah, beberapa customer atau pasien itu seringkali komplain, kenapa menggunakan krim ini kok kulit saya tiba-tiba menjadi merah, menjadi lebih sensitif. Yes, kadang seperti itu. Tapi krim malam ini efeknya sangat bagus sekali untuk peremajaan kulit, membuat kulit kita menjadi lebih halus, lebih muda, seperti itu. Itu juga digunakan untuk mencegah proses aging seperti keriput, flek, dan lain-lain. Itu gunanya krim malam. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound.